Horas Sekadongan, horas para sahabat. Kita kembali lagi bersama Pak Kirman di Bincang Lai Kirman. Hari ini kita berduka, terutama bangsa Batak kita berduka. Kita kehilangan salah satu tokoh reformis, tokoh pembaharuan dari bangsa Batak, yakni Opui Eporus Emeritus Pendeta Dr. S.A.E. Nababan, yang telah kembali ke Sang Pencipta di usianya ke-88 tahun. Kita semua mengucapkan turut berduka cita atas kepergian beliau. Kita merasa sangat kehilangan atas kepergian beliau, di mana beliau adalah salah satu tokoh panutan kita, terkhusus untuk bangsa Batak. Di sini kita berbincang dengan Pak Kirman dalam Bincang Lai Kirman. Kita sedikit membahas hal-hal apa kira-kira yang berkesan dari perjuangan seorang tokoh revolusioner orang Batak, yaitu Pendeta Dr. S.A.E. Nababan. Baik, Pak Budi Manurung, atau bagusnya ya apa namanya, adik kami lah, Budi Manurung. Siap. Anak muda yang selalu rajin ya untuk mempelajari dan juga menyemangati, men-trigger generasi muda Batak di era 4.0. Satu hal barangkali hari ini, meskipun saya sudah menyampaikan rasa duka cita yang dalam atas berpulangnya Dr. S.A.E. Nababan, Eporus Emeritus HKBP pada masanya, dan saya juga melalui jaringan-jaringan yang saya punyai baik di Persekutuan Gereja Indonesia PGI, yang sekarang ketuanya Dr. Gomar Gultom, juga dari keluarga, dari putri beliau dan helanya di Orange County di California, Profesor Elwin Tobing. Kami juga menyampaikan titip rasa duka cita yang dalam. Ya, mudah-mudahan berpulangnya Dr. S.A.E. Nababan berdasarkan amal jariah yang dia miliki diterima Tuhan Yang Maha Kuasa di sisinya. Hari ini, kalau tadi pertanyaannya tentang apa yang mengesankan, kalau boleh saya mau mengatakan, saya adalah murid Dr. S.A.E. Nababan. Meskipun saya tidak pernah berguru langsung padanya. Saya kira sah-sah saja karena beliau bukan tipikal barangkali hanya seorang pengajar di depan altar atau di depan mimbar, tapi ajaran-ajarannya tetap hidup. Melalui pidato-pidatonya, melalui orasinya, melalui buku-bukunya. Jadi izinkan saya ya, kepada arwahnya maupun keluarga bahwa saya mengklaim diri adalah murid beliau, dan dia adalah salah seorang guru kehidupan buat saya. Karena apa? Karena banyak prinsip-prinsip yang dia anut, yang kemudian saya anut. Oke. Apa contohnya, Pak? Contohnya bahwa di istilah halak Batak, Upasa? dangsa dan pulau upasa, alai termasuk jual mana jugul. Jugul lah. Jadi Opui S.A.E. Nababan jual mana jugul tuh menurut di pamer Pak Ahnahu Bering. Bahasa jugul ibana mempertahankan nasib tong. Oke. Artinya dia bisa dikatakan orang yang gingging, orang yang bandel di dalam memperjuangkan kebenaran. yang lurus, yang konstitusional.
Jadi itu tergambar misalnya dia tetap baik dengan pemerintah, tapi dia sangat mengkritisi pemerintah. Oke. Pada masa itu. Pada masanya. Ya, kalau kita lihat misalnya bagaimana itu dulu intervensi pemerintah terhadap institusi HKBP. Krisis HKBP ya? Ya, krisis HKBP dari tahun 1988 88 ya? sampai tahun 98 itu saya anggap begitu 10 tahun. Dia gingging, dia jukul, dan dia tidak pernah mau menyerah untuk mempertahankan konstitusional yang ada. Oke. Muncullah waktu itu kelompok faksi setia sampai akhir, Oke. SSA ya? SSA, dan oleh sebab itu saya merasa satu aspirasi dengan SSA itu, walaupun saya tidak banyak punya hubungan secara organik dengan HKBP. Cuma melihat ideologi perjuangan itu Ya. tadi Pak ya? Jadi sebagai seorang yang sudah mencapai gelar doktor Oke. tahun 1963, Oh, 63 udah dokter? dia sudah doktor. Itu masih jarang orang Indonesia punya titel doktor S3 dari Jerman ya. Oh, Jerman ya? Maka dia adalah salah satu bapak bangsa ya. Apalagi HKBP itu adalah gereja yang berjemaat terbesar barangkali di Asia ya. Maka wajarlah kalau dia kemudian menjadi pimpinan gereja-gereja atau kongres gereja dunia juga. Oke. Nah, maka kehilangan beliau adalah kehilangan bapak bangsa, guru bangsa. Guru bangsa ya? Hanya seperti saya katakan tadi, dan sana au marsiajar langsung tu opui Dr. S.A. Nababan, alesian akadongan, sian akamuridna, sian aka ali-alik kuna sepantaran dengan saya menimba butir-butir pemikiran daripada Dr. S.A. Nababan. Oke, Pak Kirman. Nah, kira-kira ini kan mungkin Pak Kirman udah banyak nih mendengarkan mungkin pidato-pidato atau orasi-orasi dari Opui Pendeta Dr. S.A. Nababan ya. Kira-kira ada nggak Pak Kirman semacam nasihat gitu yang selalu Pak Kirman ingat gitu, pesan atau apa gitu dari beliau gitu? Ya, sebelum pada Hatapoda, sian Opui, jual mana disiplin dong. Oke. Pertama tentang waktu. Dan kalau terlambat, tumago do ibana paite on jolma daripada di paite jolma. Okay. Jadi beda do. Inilah mungkin pengaruh di pendidikan Jerman itu ya. Nah, disiplin. Termasuk di dalam hidupnya, disiplin makanan, disiplin olahraganya, tidurnya. Menurut informasi dari helanya, Profesor Elvin Tobing, dakyaon lubisen jam siang mulo sarong akan narikot mulo jam jam siang sudah tidur. Jadi disiplin ya. Jadi ini hal-hal yang di luar daripada Oda tadi. Nah, tapi kalau bicara tentang apa tadi quote yang membekas di pikiran saya, di dalam pertemuan-pertemuan jemaat ya, antar keimanan, antar agama, ada pada waktu tahun 80-an itu yang disebut dengan peace, justice, and integration of creativity. Okay. Jadi perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Okay. Nah, dalam konteks ini, Opui Dr. S.A. Nababan bukan main. Kalau sudah bicara perdamaian, ya. Bahkan lemparan-lemparan statement beliau misalnya, kenapa orang Batak harus membangun tugu beratus-ratus juta atau miliar? Apakah tidak lebih baik dibangunkan lembaga pendidikan, rumah sakit, rumah jompo, menyantuni anak-anak yang tidak mampu daripada kaum umat manusia, ya, khususnya kaum Kristiani? Ini seperti melanggar kebiasaan atau kultur Batak, ya. Karena Hamoraun, Hasangapon, Hagabeon biasanya kan digambarkan oleh satu supremasi marga bisa membangun tugu. Iya, betul. Tetapi
pandangan-pandangan beliau sebagai kelompok HKBP itu kan sebenarnya sudah kelompok Protestan kan. Iya, betul. Tetapi saya melihat beliau ini reformis di dalam kelompok reformis lagi. Oke. Ini yang saya tangkap. Mungkin ini perlu menjadi refleksi untuk kaum kita sekarang. Iya. Itu. Kemudian yang kedua, saya melihat beliau ini humanis universal dan tolerans terhadap multikultural. Oke. Nah ini juga menurut saya menjadi elemen penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita, menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang 4 pilar ini menjadi tugas bersama. Saya kira apa yang sudah diajarkannya melalui lembaga institusi gereja HKBP maupun Universitas HKBP Nomensen dan lain-lain murid-muridnya, saya kira sepatutnya lah memang obituari tentang Dr. S.A. Nababan ini menjadi milestone ya, yang jangan tidak digali terus oleh generasi sekarang. Oke, Pak Kirman. Jadi saya pernah melihat satu majalah ya di Gramedia dulu. Saya lupa majalahnya apa. Ketika itu saya masih yang masih sekolah. Saya melihat ada gambar Gus Dur. Gus Dur, saya nggak tahu itu apakah untuk humor atau apa. Tapi di situ dibuat Gus Dur jadi presiden Indonesia, wakilnya pendeta Saina Baban. Foto mereka berdua. Nah kaitannya tadi saya teringat dengan apa yang disampaikan Pak Kirman, Bapak Bangsa. Apa kira-kira yang menjadi dasar Pak Kirman mengatakan beliau itu bangsa? Ya, berarti dia mungkin ya hampir saya nggak bilang sepadan ya, mungkin dia bisa menyamai seorang tokoh seperti Soekarno, Hatta di zamannya. Iya, gitu. iya. Apa kira-kira Pak Kirman? Ya, tentu tidak banyak tokoh ya, dari multi agama ini yang bisa melihat sesuatu itu dalam persepsi yang sama dan kemudian mempunyai tanggung jawab yang sama. Dr. S.A. Nababan ini mempunyai pandangan yang sama terhadap misalnya Gus Dur, Nurholis Majid, ya, kemudian pemikir-pemikir Islam, pemikir-pemikir agama yang lain, Katolik dan lain-lain. Ini menurut saya langka. Jadi politik kelompok, politik golongan, politik aliran, politik rasial dan lain-lain itu sudah lewat. Gitu. Nah, bukankah ini yang menjadi social capital daripada founding fathers kita? Yes. Nah, founding fathers itu di atas dia tentu saja umurnya. Nah, kemudian ada generasi beliau, baru ada generasi ini. Saya akrab dengan adiknya sebetulnya, dengan almarhum Asmara Nababan ini yang kawan saya jalan kemana-mana untuk membela masyarakat, ya, terutama di daerah Tapanuli pada saat awal-awal Tapanuli dimasuki oleh industrialisasi, ya, mulai dari Dam Asahan sampai pada Indorayon dan lain pada waktu itu. Nah, dan karena beliau ini orangnya karismatik menurut saya, dia juga pemimpin yang karismatik, tidak semua orang berani ngomong dengan opui, ya? termasuk saya. Jadi saya tidak berani ngomong Batak dengan dia. Walaupun saya tahu bahasa Batak, ya, saya takut salah. Saya berani ngomong Batak di mana-mana dan menurut orang Batak sih, saya sih sudah bagus bahasa Batak saya. Ya, kalau dikira TOEFL sudah luluslah 500 gitu ya bahasa Batak. Tapi saya tidak berani karena saya tahu bahasa Batak itu juga bertingkat. Seperti bahasa Jawa, ada bahasa Ngoko, ada bahasa Kromo kan. Kromo, ya. Nah, jadi oleh sebab itu setabi matu opui nahinan ya Dr. S.A. Nababan. Tapi kemarin saya sangat berbahagia pada tanggal berapa 3 Januari atau tahun 2020 ya kami sempat berbicara di Piaraja. Ya, saya sempat bersalaman dengan beliau, saya sempat berfoto bersama dengan beliau dan beliau berpidato. Setelah saya berpidato kemudian dia mereverse kepada pidato saya. Apa katanya, Bang? Dikatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Insinyur Sukirman Bupati Serdang Bedage itu sangat betul. Helani Panggabeni gitu. Dan itu mendapat A+ dari audiens ya. audiens pada waktu itu.
Iya, iya, iya. Jadi memang cukup banyak memang ya, banyak kenangan, banyak ilmu yang kita dapat, banyak ini ya. Satu mungkin yang membekas lah di hati ya, ya memang satu peristiwa yang seperti yang Pak Kirman sempat ungkit tadi ya, ada peristiwa krisis HKBP ya. Mungkin ini masih membekas ya, terutama di kalangan orang Batak, terutama saya sendiri Pak Kirman, pada saat itu saya masih remaja ya. Saya juga ikut merasakan bagaimana suasana perpecahan itu pada kala itu ya. Nah, menurut kacamata Pak Kirman, krisis HKBP yang sudah 20 tahun lebih ya, puluhan tahun lalu, kira-kira perlu nggak ya kita, mungkin atau pemerintah atau siapa atau lembaga independen mengulas kembali peristiwa itu, menceritakan kepada kita semua apa sebenarnya yang menjadi masalah pada saat itu, ya mungkin tujuannya biar itu nggak menjadi pembelajaran gitu ya, sama apalagi untuk kita generasi muda, biar itu nggak terulang untuk gereja KBP dan gereja-gereja yang lain dan organisasi-organisasi yang lain gitu. Gimana menurut Pak Kirman? Saya rasa ikon di papatar bro, ahana masa di par HKBP anu. Walaupun saya mengatakan ngasai persandingan, sanding ngamardu, ya. Dan ngadong labari namar sanding, tidak ada gunanya berkonflik, ya. Dan itu sudah ngasai. Alain sebagai sebuah sejarah, perang yang paling lama di Indonesia itu, ya, di luar Jawa itu adalah perang Batak, dan perang Aceh. Perang Aceh. Kalau di Ponorogo itu 5 tahun ya, dan itu sudah sempat menumpurkan kompeni juga itu. Ya, 1825, 1830. Batak itu 9 berapa sampai berapa. Nah, oleh sebab itu HKBP itu hitungannya ada 10 tahun sih. 88 sampai 98. Banyak makan korban dan lain-lain. Mudah-mudahan ya. Kalau ditanya sebabnya apa, saya mengatakan ada hegemoni negara, ya, yang ingin melakukan sustainability ke kepemimpinan, dan ada elemen-elemen masyarakat yang menginginkan agar demokrasi itu dilakukan substansi, bukan prosedur. Nah, HKBP ingin melalui zamannya itu Dr. S.A. Nababan agar demokrasi itu dilaksanakan secara substansial, bukan prosedural. Nah, ketika itu karena HKBP mempunyai jemaat yang sangat besar di Indonesia, intervensi negara terhadap lembaga agama sangat kentara pada waktu itu. Dan negara dengan segala macam kekuatannya mencoba untuk melakukan intervensi, ya. Dan inilah yang dilawan oleh Dr. S.A. Nababan dan seluruh elemen pada waktu, sehingga sebagian mungkin yang pragmatis dan permisif mengikuti apa yang dikehendaki rezim negara pada waktu itu. Sebagian tetap berkata agama jangan dicampuri gitu. Nah, itulah yang kemudian menurut saya mereka jugul mempertahankan sampai akhirnya, ya, inilah kalau orang Batak sampai malilik ikut diperjuangkan do habonaro do bona kata orang Simalungun kan. Nah, jadi alani bukan bermaksud tentu saja mengangkat batang terendam, menggali luka yang sudah yang sudah baik, ya, yang sudah luka-luka lama. Tetapi menurut saya lesson learned bahwa demokrasi substansial, ya, di negara kita yang plural ini itu harus selalu dijaga, bukan prosedural. Ima nabuhi patakas moloadong analisa politik, mana analisa sosial, analisa budaya. Saya kira apa yang terjadi di tanah Batak, Sumatera Utara, Indonesia, tentang HKBP, dan pada zaman itu adalah zamannya Dr. S.A. Nababan, saya kira itu hal yang menarik untuk dipelajari. Untuk dipelajari dan disaripatinya. Oke, mungkin yang terakhir Pak Kirman, tradisi Batak, ini kan banyak tradisi Batak ya Pak Kirman ya. Kira-kira dari sosok Opui, tradisi Batak apa yang mungkin sedikit menonjol ya dari pandangan Pak Kirman, apa yang dilakukan oleh Opui gitu? Jadi dalam tradisi Batak ada kata-kata Marsiadapari. Marsiadapari. Kalau di dalam bahasa Jawanya ini mungkin gotong royong.
Oke, gotong royong ya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu istilah Jawanya Istilah ya. Jawanya. Oke. Saya melihat beliau pionir yang mengangkat agar Marsyada Pari ini bisa dilaksanakan dengan cara produktif, efisien, dan efektif. Apa itu maksudnya? Karena sosial kapital orang Batak, modal sosial yang terbesar itu kan adalah Marsyada Pari itu. Nah, bagaimana Marsyada Pari itu efektif ya, dan efisien? Itu saya rasa ya. Kenapa muncul daripada membangun tugu, bagus bangun sekolah. Oke. Mari kita bergotong royong membangun hal-hal yang konstruktif. Sekarang ini ya, saya merasa sebagai Ripeni Halak Batak, kampung saya di Lugu Paka. Banyak anak-anak Batak tidak bisa lagi melanjutkan sekolah SMA, apalagi ke universitas. Ini kan tanggung jawab bukan hanya orang Batak memang, tetapi nomor satu kan kekerabatan Batak, permudaran Batak. Nah, bagaimana Marsyada Pari tadi ya, bisa mengangkat ini? Jadi kalau di Toba, ya, indeks pembangunan manusianya sudah 71, 72. Di luar Toba, yang indeks pembangunan manusianya masih 60-an, 65, 67, 68. Itu karena pendidikannya itu nggak sampai ke SMA. Oke. Nah, jadi anak Batak itu sebetulnya, orang Batak itu kepingin anaknya itu lebih baik dari dia. Pendidikannya nomor satu. Seperti digambarkan sama taruh di rumah-rumah Batak. Di Konduk Tumibodo, Nai Budi Dok Nai Jolo, karena depan itu menjadi pedoman. Songon Nai Dok Niu Pasa, Songon kat Sialagundi Songon Nyata Patu Jolo Martuko, Songon Oputa Parjolo Martuko Sialagundi, Pinuka akan di Jolo, Ihuton akan di Budi. Nah, itu artinya apa? Nah, di Jolo ini kan menjadi pedoman. Kalau dalam bahasa Ki Hajar Dewantoro kan, ing ngarso sing tulodo, yang depan itu jadi teladan, ing matium anggon karso, yang untuk tengah ini kerja keras, tut puri handayani yang belakang itu mendorong. Nah, saya kira beliau, Dr. Saina Baban adalah tokoh yang ingin Marsyada Pari orang Batak itu tidak hilang. Ya. Boha bainon asahata Marsyada Pari dang mago jalan diulahon akka generasi muda ni halak Batak di Laho Patu Rehon Huta Patu Rehon Colma Patu Rehon Hajol Maun asa gabi Pistar asa gabi Bisuk asa unang gabi Naoto generasi muda halak Batak. Iya. Nama kuning cicak berarti Udah dibatasi durasi kita, Pak Kirman. Oke lah. Terima kasih Pak Kirman, banyak cerita yang disampaikan Pak Kirman terkait hal-hal menarik yang dapat dari mendiang Upui Pendeta Saina Baban. Tentunya ini menjadi pembelajaran juga bagi kita ya mengenai banyak hal-hal yang disampaikan Pak Kirman tadi dari sudut pandang seorang Pak Kirman, dari kacamata seorang Pak Kirman ya. Mungkin jika ada hal-hal yang kurang berkenaan dari kawan-kawan semua jangan dibawa ke hati. Ya ini hanya masalah sudut pandang beliau ya. Mungkin ada closing statement Pak Kirman? jadi upasa mado hata upasa denatik hujur di topi ini topian setu dia pe kita mengelakka saya dapat mah persaudian Hemat itu. bertemu jangan jemu berpisah jangan gelisah. Horas.